saya hormati Bapak Ibu beserta karyawan SD Negeri Kejiwan. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Salah satunya adalah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita sekalian sehingga di siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di dalam komunitas belajar di antara kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga Pak Fani bisa mempresentasikan di dalam komunitas belajar ini tentang kegiatannya selama ini, dan kita sebagai guru yang di luar mata pelajaran olahraga insya Allah juga bisa menerima agar senantiasa apa yang disampaikan Pak Fani nanti nyambung dengan apa yang kita laksanakan sesuai materi yang lain gitu. Sehingga saling mengisi, saling memahami nanti pelajaran Pak Fani juga memahami apa yang sebelumnya. Yang terhormat kepada Bapak Pak Triatmaka selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kejiwan yang telah memberikan waktunya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan komunitas belajar sekolah. Di sini saya akan memaparkan untuk tindak lanjut dari kegiatan PPKG PJOK Gelombang 2 kelas 23 tahun 2024. Sini saya akan mendesimasikan rencana tindak lanjut revitalisasi Petra di SD Negeri Kejiwan. Untuk latar belakangnya, misi sekolah mewujudkan generasi yang berkarakter Pancasila, cerdas jasmani rohani, serta unggul dengan prestasi. Yang kedua, kepemimpinan harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui revitalisasi Petra. Untuk yang ketiga, pembelajaran PJOK di SD Negeri Kejiwan perlu menawarkan pengalaman belajar olahraga yang bermakna dan kontekstual, salah satunya melalui permainan tradisional yang perlu dilestarikan untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Yang keempat, untuk asetnya ada aset manusia, aset fisik, aset politik, aset sosial, aset finansial, serta aset lingkungan yang ada di SD Negeri 1 Kejiwan yang dijadikan sebagai pendukung kegiatan revitalisasi Petra. Kegiatan ini mengajak murid untuk mendapat kontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan keterampilan gerak spesifik, olahraga, dan kebugaran. Yang kedua, berpartisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga, dalam pembelajaran kognitif, memahami sejarah, aturan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Yang keempat, dari aspek psikomotor, meningkatkan keterampilan motorik, koordinasi, dan kebugaran jasmani melalui praktek permainan tradisional. Aspek afektif, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, kerjasama tim, sportif, dan kemampuan bersosialisasi. 5 dan 6, dalam
Jadi dalam kegiatan Petra ini nanti anak kelas 5 dan kelas 6 akan memilih. Jadi permainan apa sih yang anak-anak sudah tahu tentang permainan tradisional yang untuk sekarang ini permainan tradisional memang kurang digemari oleh anak-anak pada zaman yang sekarang ini. Sudah digitalisasi, permainannya sudah menggunakan digital. Jadi untuk permainan tradisional sudah mungkin jarang ya Bapak Ibu yang dimainkan oleh anak-anak di rumah maupun mungkin hanya di sekolah kalau ada pembelajaran. Struktur program dan mitra. Struktur program yaitu melibatkan pihak internal sekolah, semua warga sekolah. Di kelurahan sini saya untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh Kelurahan Kejiwan, yaitu nanti bisa menggunakan lapangan ataupun menggunakan gor yang ada di kelurahan untuk permainan tradisional. Dan juga saya melibatkan rekan guru kelas 5 dan kelas 6 sebagai pemantau di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, lini masa kegiatan, yaitu peluncuran proyek. Guru menyampaikan ide revitalisasi Petra dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nanti mungkin akan dijadikan permainan tradisional, tetapi anak akan dibagi biar nanti bisa merata kelas 5 dan kelas 6. Yang kedua, pengumpulan informasi. Siswa mencari informasi tentang berbagai permainan tradisional dan melakukan survei minat terhadap permainan tradisional. Nanti di sini saya membagikan angket atau saya wawancara dengan siswa kelas 5 dan 6 untuk memilih apa yang diketahui oleh siswa tentang permainan tradisional yang sudah atau yang pernah dilakukan di sekolah maupun di rumah. Pengembangan produk. Di sini siswa membuat buku panduan, video tutorial dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan acara atau perlombaan. Pelaksanaannya, acara lomba permainan tradisional dilaksanakan pada saat jeda semester. Evaluasi, siswa dan guru melakukan evaluasi terhadap seluruh proses proyek. Yang selanjutnya, publikasi hasil proses dipublikasikan melalui berbagai media. Mungkin untuk sekolah kita di media sosial yang dimiliki oleh sekolah ataupun media sosial lainnya. Sumber daya atau aset sekolah. Yang selanjutnya ada aset manusia. Aset manusia di sini ada Bapak Kepala Sekolah mendukung penuh dalam kegiatan yang ada di sekolah, dan juga Bapak Ibu guru, wali kelas maupun yang mampu mendampingi murid melaksanakan program dengan tanggung jawab, aktif dan kreatif. Aset fisik, yaitu sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung program. Di antaranya ada halaman sekolah, lapangan sepak bola, peralatan olahraga yang dimiliki oleh sekolah. Aset finansial, aset yang dapat digunakan dana BOS untuk pengadaan sarana dan prasarana peralatan olahraga. Untuk aset sosialnya yaitu kerjasama dan dukungan warga sekolah, berkolaborasi dan gotong royong semua warga sekolah. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Kriteria keberhasilan. Program ini dikatakan berhasil apabila tujuan program tercapai dan juga sesuai dengan indikator yang telah direncanakan. Jadi nanti apabila kegiatan berhasil, anak antusias
itu bisa dikatakan sudah mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan terkait permainan tradisional yang dapat meningkatkan aktivitas fisik dan juga kebugaran pada peserta didik. Metode evaluasi yaitu evaluasi dari program ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap pra kegiatan, proses kegiatan, dan akhir kegiatan. Evaluasi dilaksanakan untuk melihat yang pertama mengidentifikasi kebutuhan, yang kedua memilih strategi yang tepat dengan berbagai alternatif, yang ketiga mengukur dampak dari perubahan, kemungkinan dan tantangan, yaitu konsistensi dan keberlanjutan program proyek revitalisasi Petra, keterlibatan semua warga sekolah. Belum semua terlibat aktif. Memecahkan masalah dalam dunia nyata, yaitu melestarikan budaya melalui revitalisasi permainan tradisional atau Petra. Tantangannya membuat karya video tutorial yang informatif dan menarik. Untuk solusi, melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan terkait program revitalisasi Petra kepada semua warga sekolah. Terima kasih untuk pemaparan dari kegiatan revitalisasi Petra di SD Negeri 1 Kejiwan. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang revitalisasi Petra. Kiranya mungkin ada yang, ini kita masuk ke sesi diskusi ya, proses diskusi dan refleksi nanti. Kiranya ada yang mau bertanya kepada Pak Fani mengenai Petra atau mengenai bagaimana kelanjutannya, prosesnya atau apanya, dipersilakan. Diutamakan mungkin untuk guru kelas 5. Silakan Ibu Leli. Untuk pelaksanaan Petra ini nanti kita melaksanakannya sistemnya nanti diperlombakan atau hanya untuk happy saja anak-anak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, untuk di sini saya mengambil kelas 5 dan 6. Jadi Petranya adalah permainan tradisional. Revitalisasi adalah menghidupkan kembali. Jadi permainan tradisional yang dulu mungkin Bapak Ibu mengalami di masa kecil atau masa sekolah sangat menarik untuk dimainkan. Tapi untuk sekarang ini anak-anak didik kita mungkin banyak yang apa sih permainan tradisional yang ada di daerahnya. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang baru tahu. Nanti ke depan saya akan jadi membuat sesuai dengan keinginan. Jadi siswa kelas 5 dan 6 mungkin ada di daerahnya atau di Kejiwan sini ada berbagai macam permainan tradisional. Mungkin di daerah lain di sini kalau Sulamanda kan di sini ada namanya kling-kling brok Ibu. Dan juga ada mungkin di Wonosobo ada permainan doliban. Doliban Bapak Ibu tahu? Apa sih Pak? Dolip? Nah, itu mungkin di daerah lain beda. Ada yang di daerah namanya jonjang dodok. Jadi nanti kalau mau ditangkap jongkok. Nanti setelah itu dipegang oleh temannya, berdiri lagi bisa bergerak lagi. Kalau di sini mungkin anak tahunya itu doliban. Ya, doliban jadi nanti mau ditangkap anak diam. Dan juga ya, jadi untuk anak-anak mungkin ada yang tahu kalau seperti ini dolip. Biasanya bisa digerakkan lagi dengan cara ditolong oleh temannya. Ada permainan seperti itu. Nanti akan ada banyak permainan betengan, ada
ada gobang sodor, dan juga ada permainan yang meningkatkan kebugaran. Mungkin itu Bu Leli terkait kegiatannya. Kegiatannya mungkin nanti akan dilaksanakan untuk mengisi jeda atau setelah semester tes nanti bisa kelas 5-6 mencoba melakukan perlombaan atau dilombakan untuk mengisi kegiatan itu. Bisa mencari sendiri dan juga nanti sesuai dengan tadi yang saya paparkan adalah yang paling banyak nanti kira-kira apa permainan yang minat paling banyak yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan juga tuh barangkali ada yang mau ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu. Kelas 6 monggo guru. Mengenai tadi saya sempat membaca ada video tutorial. Nah, di situ itu nanti yang membuat video tutorial itu si kelompok anak yang mau membuat permainan atau gurunya. Lalu satunya lagi ini kan video tutorial maksudnya tuh permainan yang anak-anak buat sendiri, nanti yang kriteria lombanya maksudnya itu nanti ada kan rubrik ya, ada rubrik mesti ada nantinya dibuat sendiri terus atau yang mencontoh atau apa atau bagaimana gitu maksudnya. Terima kasih. Untuk video tutorial di sini saya akan menampilkan mungkin video seumpama permainan gobang sodor. Saya akan menampilkan anak permainan gobang sodor yang saya tampilkan. Mungkin ada yang minat, oh saya senang gobang sodor, nanti bisa sebagai itunya dikumpulkan. Mungkin untuk permainannya dan juga nanti anak akan mencoba setelah mengetahui permainan gobang sodor. Ya, yang menarik yang mana nanti kita anak-anak akan mencoba bisa dimodifikasi. Mungkin permainannya akan lebih seru, kira-kira bagaimana? Jadi terkait permainan gobang sodor biar anak semua aktif dan juga minat dalam melakukan, nanti anak akan membuat. Jadi istilahnya membuat hasil dari video, membuat menjabarkan ya, nanti anak akan membuat peraturannya, nanti bersama-sama akan dijadikan satu, nanti setelah itu kita dimainkan. Dinilai itu pembuatan videonya atau permainannya? Untuk penilaian di sini tidak ada penilaian Bu, saya hanya untuk menghidupkan kembali, jadi biar anak itu senang dengan permainan tradisional. Mungkin untuk yang sekarang ini kan anak-anak senangnya bermain gadget, jarang keluar rumah. Untuk aktivitas fisiknya mungkin akan mempengaruhi anak-anak. Jadi apabila di rumah terus main HP, mungkin yang capek hanya mata, fisiknya tetap biasa saja. Tetapi kalau kita dengan adanya permainan ini, mungkin di rumah yang mempunyai halaman yang luas bisa untuk bermain anak-anak dan meningkatkan kebugaran secara tidak langsung. Anak akan meningkat, tidak hanya saat di sekolah, saat olahraga. Di rumah mungkin anak yang aktivitasnya lebih, akan kebugarannya juga akan mempengaruhi pada tubuh siswa itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, barangkali ada lagi Ibu Guru kelas 1 atau kelas 2 atau Bapak Guru kelas 3 yang entah di mana, masih belum pulang di Korwil ya. Ibu Guru kelas 4 juga tidak ada di kamar mandi. Monggo, barangkali untuk ke depan mungkin dilanjutkan untuk tidak hanya kelas 5-6 gitu. Monggo. Ya, monggo. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini untuk yang lomba kan hanya kelas 5-6. Untuk kelas yang lain boleh memainkan permainan itu di saat lomba apa gimana? Penonton atau sistemnya bagaimana nanti pas acara itu? Nanti untuk kegiatannya saya akan mencoba dulu di kelas 5 dulu, nanti bagaimana perjalanannya selama
permainan itu dilaksanakan, apakah banyak yang antusias atau tidak. Ini kan terkait buat kebugaran. Jadi nanti permainan tradisional yang dapat meningkatkan kebugaran. Jadi tidak hanya kalau bermain congklak mungkin hanya tangan yang bergerak. Mungkin kalau permainan bentengan, gobak sodor, dan juga mungkin ada tadi doliban dan permainan boy-boynan, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah bermain? Boy, terima kasih. Ini tongkrangan ya. Masih ada lagi. Monggo barangkali dari Bapak Guru Agama, Bapak Alfi. Bapak Guru Agama ngantuk, Ngantuk. Tidak ada? Belum. Bapak Kepala Sekolah mau bertanya Pak barangkali. Tri. Cukup. Pak Tri mau mencoba pas itu mungkin barangkali pas. Mungkin ada untuk masukan atau Barangkali ada masukan, ada ide atau apa untuk proyek ini. Tanpa itu lah Bu. Pusing Pak. Ya Allah, pulang manis loh Pak. Jadi kan kalau kita sudah berhasil mencoba dan itu antusiasnya luar biasa, terus kita bagaimana kita juga mengadakan Pak, setelah ini mengadakan lomba yang eventnya itu satu perwakilan kampung untuk anak-anak. Jadi kan ide muncul, ini pesan yang perlu kita munculkan di acara itu kan karena kita ada semacam unggulan lah, intinya sebagai pelopor, intinya seperti Link ya sesuai dengan revitalisasi itu tadi. Jadi gathering juga untuk kita juga peduli pada anak-anak kampung desa kita, kelurahan kita, bahwa anak-anak kita jadi kekhawatiran sekarang sudah bermain gawe ini. Terima kasih Pak. Ya, untuk itu nanti bisa setelah di program ini, program PPKG ini nanti ada juga pembelajaran gerak, pembelajaran kebugaran dan juga sen. Mungkin Oke, sesi diskusi dan refleksi ya. Ini berarti tinggal refleksinya ya Pak. Refleksi. Selanjutnya sesi refleksi. Untuk refleksinya Refleksi 5 menit. Semenit ya. ya mungkin untuk refleksi pada kegiatan hari ini, mungkin dengan adanya revitalisasi Petra, anak didik kita akan membuat secara tidak sadar, akan meningkatkan kebugaran secara tidak langsung dengan permainan tradisional yang peserta didik lakukan di sekolah maupun di rumah atau di kegiatan sehari-harinya. Jadi dengan adanya Petra ini mungkin secara tidak langsung tidak hanya anak senang dan juga menjauhkan anak-anak dengan permainan yang gawai atau handphone secara tidak, sekarang ini anak-anak tidak sadar bahwasanya perkembangan digitalisasi itu sangat pesat untuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai pada acara lain-lainnya mau ada apa ini? Ada saja. Saya nambahin. Program ini bagus banget, tapi saya harapkan ada tindak lanjutnya agar menjadi budaya masyarakat jiwa, khususnya anak-anak. Jadi seandainya tidak di sekolahan, di sore-sore malam hari pas pada bulan itu anak-anak yang bermainnya itu naik bisa tekan kono itu hati menang, ya kan? Nanti peserta bermain ini, tetapi kadang-kadang ya begini bisa atau sore ngaji misalkan bulan ini anak sekarang ini ya, wih dibeli cangan itu piye bisa budaya itu piye cangan. Untuk sementara
acara ini anak-anak kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara penutup. Hari ini acara sudah dilaksanakan semua. Untuk ke depan semoga akan ada ide-ide yang lebih brilian lagi juga. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Jika ada salah kata dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.